Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan berpresentasi mengenai resume week 9 sampai dengan 14. Next. Kelompok 10 beranggotakan ada Azahra Sultania, saya Damara Kapia Devi, Sipa Intania Wardianti, dan Haikal Faridzi. Next. Pada week 9, ada bahasan mengenai konsep online marketing dan online consumer behavior. Next. Online consumer profile. Alasan konsumen memilih internet untuk transaksi adalah adanya kenyamanan dalam penggunaan e-commerce, kemudian akses mudah pada semua perangkat yang digunakan oleh konsumen seperti smartphone ataupun PC, kemudian akses berbelanja omnichannel, kemudian metode pembayaran yang mudah bisa melalui e-wallet, digital banking, dan lain sebagainya. Kemudian pengiriman cepat dan terpercaya. Next. Selanjutnya ada background factor. Yang pertama itu ada budaya. Budaya mengacu pada komunitas makanan, dan kebiasaan belajar anggota masyarakat. Oleh karena itu, budaya memiliki dampak besar kerjaan. Kemudian yang ketiga ada psikologikal. Psikologikal ini merupakan faktor yang berbicara tentang faktor psikologis seseorang seperti selanjutnya intervening faktor. Faktor intervening merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh para supplier seperti harga, kemudian iklan dan branding. Next. Kemudian consumer decision process. Consumer decision process atau proses keputusan konsumen merupakan sebuah proses yang digunakan oleh konsumen untuk membuat keputusan produk atau jasa yang akan dibeli nantinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian cara konsumen mengambil keputusan berbelanja online yang pertama itu pengenalan masalah. Konsumen akan mengenali sebuah keinginan, kemudian kebutuhan atau masalah. Yang kedua ada pencarian informasi. Pada tahap kedua ini, ketika konsumen sudah dirangsang untuk mengenali keinginan, kebutuhan atau masalah, maka konsumen akan terdorong untuk mencari informasi mengenai lebih lanjut tentang barang yang akan dibeli. Kemudian evaluasi alternatif, yaitu konsumen menerapkan informasi yang diperoleh untuk memilih produk merek mana yang akan dibeli. Kemudian yang keempat, pengembalian keputusan. Keputusan pembelian secara tahap evaluasi dari berbagai merek produk sehingga muncul niat beli terhadap suatu produk yang paling disukai. Next. Kemudian evaluasi keputusan pasca pembelian. Konsumen melakukan pengembalian keputusan dengan memilih untuk membeli produk. Maka tugas dari pemasar adalah memantau, meneliti, dan memonitor dari tindakan pasca pembelian melalui fitur ulasan. Kemudian ada online consumer behavior model. Online consumer behavior model merupakan model yang menggambarkan mengapa dan bagaimana seseorang membeli sesuatu. Next. Kemudian ada bagaimana customer berbelanja. Yang pertama itu customer bisa menggunakan search engine informasi di dalam web. Kemudian bisa menggunakan marketplace merupakan platform di mana penjual dapat berkumpul dan menjual barang kepada konsumen seperti Amazon, eBay, Shopee, dan Tokopedia. Kemudian specific retail site. Kemudian alasan konsumer tidak berbelanja online yaitu merupakan trust issue. Mereka takut bahwa barang yang dibeli itu tidak memiliki kualitas yang yang pertama ada website. Website ini merupakan kumpulan dalam domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dilihat di internet. Kemudian ada traditional marketing, merupakan search engine, email, display, atau game. Kemudian mobile marketing seperti mobile atau website marketing seperti televisi, radio, atau koran.
Selanjutnya ada fungsi website. Yang pertama itu untuk menetapkan identitas merek dan customer dan memberikan edukasi kepada konsumen mengenai produk yang dijual. Kemudian shape customer experience yaitu membentuk pengalaman layanan penggunaan seperti pengalaman saat menggunakan website ataupun saat berbelanja pada website tersebut. Kemudian ada ensure the brand online yaitu titik pusat untuk semua pesan pemasaran. Next. Selanjutnya di week 10 ada komunikasi pemasaran online. Next. Next. Yang pertama ada shoppers and buyers. Pentingnya channel offline dan online untuk saling mendukung keberhasilan pemasaran pada suatu perusahaan. Audiens semakin beragam, seperti yang pertama ada perilaku belanja online lebih banyak. Yang kedua, sepertiga pembelian retail offline dipengaruhi oleh aktivitas online. Yang ketiga, lalu lintas belanja online dipengaruhi oleh merek offline. Dan yang terakhir, e-commerce menjadi saluran utama para pedagang offline. Dengan kata lain, dari riset produk online mempengaruhi belanja offline. Media tradisional seperti majalah, TV, surat kabar menjadi media yang paling kuat untuk menjangkau dan melibatkan konsumen dengan memberikan informasi terkait produk baru. Next. Selanjutnya ada What Online Consumer Buy in Indonesia. Laporan survei menurut ABGI 2018 menunjukkan bahwa produk pakaian masih mendominasi sebagai produk yang masih banyak dibeli di media online. Sedangkan produk lainnya seperti sandang, buku, aksesoris, tas, sepatu, barang elektronik, dan lain-lainnya. Produk tingkat besar sudah mulai masuk di Indonesia. Jadi kebanyakan konsumer di Indonesia itu membeli produk dengan jenis barang elektronik. Next. Selanjutnya, mengapa pengguna internet tidak melakukan pembelian? Jadi itu tidak semua pengguna internet melakukan pembelian secara online, terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan ini seperti ketakutan pedagang online akan menipu, menyerang privasi pelanggan dengan email spam atau email yang tidak terlalu penting. Selanjutnya ada faktor kerumitan, seperti biaya pengiriman, pengembalian barang jika ukuran atau warnanya tidak sesuai, dan ketidakmampuan pelanggan untuk melihat atau merasakan produk secara langsung. Selanjutnya ada hasil penelitian, terdapat dua faktor terpenting yang membentuk keputusan untuk membeli online. Yang pertama ada utilitas, di mana konsumen menginginkan penawaran bagus, kecepatan dalam pengiriman. Yang kedua ada kepercayaan. Konsumen harus mempercayai penjual sebelum membeli barang dengan membangun reputasi yang kuat seperti kejujuran, keadilan, dan pengiriman produk yang cepat. Next. Next. Selanjutnya ada internet marketing dan tradisional marketing, di mana online marketing ini memanfaatkan sistem digital dan jaringan internet seperti media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Sedangkan tradisional marketing ini pemasaran yang menggunakan cara konvensional seperti menyebar brosur, memasang iklan pada majalah, dan juga memasang banner di jalanan. Next. Selanjutnya ada multi-channel marketing plan. Membangun situs web merupakan langkah pertama dari teknik pemasaran online tradisional, yang masih merupakan kekuatan utama dalam menciptakan merek dan pendapatan penjualan secara online. Terdapat 5 elemen utama dari multi-channel yang komprehensif. Yang pertama ada situs web, yang kedua ada tradisional online marketing, yang ketiga ada social marketing, yang keempat ada game marketing, yang kelima ada offline marketing. Pada masing-masing elemen memiliki platform yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, memunculkan kompleksitas yang unik dari kelima elemen tersebut. Next. Selanjutnya ada website function. Website function dalam pemasaran online situs web
Perusahaan merupakan sebuah alat utama untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Situs web melakukan 4 fungsinya. Yang pertama, membangun identitas merek dan harapan pelanggan. Yang kedua, menginformasikan dan mendidik pelanggan. Yang ketiga, membentuk pengalaman berbelanja pelanggan. Dan yang terakhir, jangkar merek secara online. Situs web merupakan satu-satunya tempat di mana konsumen dapat mencari informasi secara lengkap dan yang tidak diperoleh pada iklan, aplikasi, dan juga email. Next. Selanjutnya pada week 11 masih tentang materi komunikasi pemasaran online. Next. Yang pertama di sini ada search engine marketing dan advertising. Perbedaan antara search engine dan juga search engine advertising, kalau SEM lebih mengacu pada penggunaan mesin pencari untuk membangun dan mempertahankan suatu merek. Sedangkan search engine advertising itu untuk mengetahui keunggulan pesaing dalam keyword. Berikut terdapat beberapa jenis iklan mesin pencari. Yang pertama, tautan sponsor. Yang kedua, iklan kata kunci. Dan yang ketiga, iklan kata kunci jaringan. Pada SED, pada search engine advertising, konsumen mencari suatu produk dengan cara mencari kata kunci tertentu, maka akan muncul sebuah iklan yang sesuai dengan produk yang diinginkan. Next. Selanjutnya ada display ad marketing. Berikut merupakan jenis dari display ad marketing. Yang pertama ada banner ads, yang dimana fungsinya untuk menampilkan pesan promosi dalam bentuk kotak persegi panjang pada layar komputer desktop atau pada perangkat seluler. Yang kedua ada rich media ads, di mana jika iklan tidak hanya menggunakan gambar saja, tapi menggunakan animasi, suara, dan interaksi HTML, Java, atau JavaScript. Selanjutnya ada video ads, di mana iklan yang ditampilkan di TV dalam bentuk video yang berada di sebelum, sesudah, atau di tengah video lainnya. Selanjutnya ada sponsorship, yaitu upaya berbayar untuk mengikat nama pengiklan dengan informasi tertentu dengan cara memperkuat merek. Yang kelima ada native advertising, yaitu iklan jenis ini sudah ada sejak dulu dalam bentuk iklan surat kabar, majalah yang diberikan kepada pengiklan yang dimana iklan tersebut terlihat mirip dengan publikasi reguler. Yang terakhir ada content marketing, yaitu menciptakan kampanye konten untuk suatu merek yang kemudian mengamankan penempatan pada berbagai macam situs web. Next. Selanjutnya ada email marketing. Email marketing merupakan pemasaran email secara langsung atau pesan yang dikirim secara langsung kepada konsumen yang berminat untuk membeli produk dari suatu perusahaan. Dari email marketing ini memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama, memiliki jangkauan yang luas. Yang kedua, kemampuan untuk melacak dan mengukur respon dari pelanggan. Yang ketiga, kemampuan untuk mempersonalisasi konten dan menyesuaikan penawaran. Yang keempat, kemampuan untuk menguji dan mengoptimalkan penawaran. Dan yang kelima, kemampuan untuk menargetkan berdasarkan wilayah demografis, waktu, dan lainnya. Next. Selanjutnya ada affiliate marketing. Affiliate marketing ini merupakan biaya komisi yang diberikan kepada situs web lain untuk dapat mengirim pelanggan ke situs web penjual. Affiliate marketing umumnya melibatkan pembayaran untuk kinerja dengan afiliasi, di mana hanya dibayarkan oleh pengguna saat pengguna itu mengklik tautan. Next. Selanjutnya ada viral marketing, yang merupakan bentuk pemasaran sosial yang melibatkan ajakan pada pelanggan untuk menyampaikan pesan pemasaran perusahaan kepada orang lain. Viral marketing sendiri dapat dikatakan sebagai strategi menggunakan word of mouth dengan kelebihan kemampuannya untuk menyebar lebih cepat dan lebih jauh. Next.
Selanjutnya yang terakhir ada lead generation marketing. Lead generation marketing ini merupakan bagian khusus dari industri pemasaran internet yang menyediakan layanan konsultasi dan perangkat lunak untuk mengumpulkan dan mengelola prospek bagi perusahaan dan juga membuat prospek tersebut menjadi pelanggan. Next. Selanjutnya ada week 12, di sini membahas tentang sosial marketing, seluler marketing. Pertama, tujuan tradisional menyampaikan pesan bisnis kepada sebagian besar konsumen. Dan yang kedua, tujuan pemasaran sosial mendorong konsumen untuk menjadi penggemar dan terlibat serta memasuki percakapan dan perkuat merek dengan meningkatkan pangsa percakapan online. Selanjutnya ada proses pemasaran sosial. Di sini ada 5 langkah dalam pemasaran sosial, juga berlaku untuk pemasaran lokal dan seluler. Antara lain, yang pertama ada fan ask question, yang kedua engagement, yang ketiga application, yang keempat community, yang terakhir brand strange. Pemasaran di sini saya mencontohkan pemasaran dari aplikasi Facebook. Yang pertama ada fitur Facebook dasar, umpan berita garis waktu, pencarian grafik. Selanjutnya ada fitur pemasaran Facebook. Yang pertama ada iklan marketplace, yang kedua umpan berita, yang ketiga halaman merek, yang keempat postingan promosi, yang kelima cerita bersponsor, yang keenam tombol suka, ketujuh iklan seluler, yang terakhir pertukaran Facebook. Di sini ada kampanye pemasaran Facebook tersebut. Yang pertama, buat halaman merek Facebook. Yang kedua, gunakan alat komentar dan umpan balik untuk mengembangkan komentar penggemar. Yang ketiga, mengembangkan komunitas pengguna mendorong keterlibatan merek melalui video, media kaya, dan kontes. Yang keempat, menggunakan iklan bergambar untuk halaman Facebook dan pencarian sosial lainnya. Dan yang terakhir, silakan klik tombol tampilan suka secara bebas. Selanjutnya ada pemasaran seluler. Lebih dari 246 juta orang Amerika menggunakan perangkat seluler. 140 juta menggunakan smartphone, perangkat yang digunakan beberapa kali per hari. Fitur pemasaran tersebut ada 20% dari semua pemasaran online. Aplikasi yang diminati pengguna seluler adalah Google, Facebook, dan fitur perangkat seluler. Di sini ada bagaimana setiap orang menggunakan perangkat seluler. Yang pertama ada entertainment 52%, yang kedua socializing 25%, yang ketiga shopping 8%, yang keempat performing tax atau finance 8%, yang selanjutnya ada planning schedule trips 4%, news information 3%, hobbies 1%. Selanjutnya di sini ada local, mobile, and location-based mobile marketing. Menargetkan pesan kepada pengguna berdasarkan lokasi. Di sini ada yang pertama total online marketing 42 billion dolar, lokal online marketing 27,6 billion dolar, mobile lokal marketing 5,4 billion dolar, location based mobile 2,3 billion dolar, non-location based mobile 3,1 billion dolar. Strategi pemasaran online di sini, yang pertama customer retention strategies, personalisasi dan pemasaran satu persatu, penargetan ulang, dan penargetan perilaku. Yang kedua, customization, changing the product. Yang ketiga, customer co-production. Yang terakhir ada customer service. Next. Selanjutnya ada isu etika dan sosial. Next. Konsep dasar etika yang pertama ada etika. Etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan tindakan yang benar dan salah. Kemudian ada tanggung jawab. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ada kewajiban, yang merupakan hukum yang mengizinkan individu untuk memulihkan kerusakan. Kemudian ada proses hukum, yaitu hukum diketahui, dipahami, kemampuan untuk mengajukan banding ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan hukum diterapkan dengan benar. Next. Next.
Selanjutnya menganalisis dilema etika. Untuk proses menganalisis dilema etika yang pertama itu ada identifikasi dan menjelaskan fakta yang dengan jelas. Kemudian memberikan definisi mengenai konflik atau dilema dan identifikasi hal-hal tingkat tinggi yang terlibat. Kemudian identifikasi pemangku kepentingan. Kemudian identifikasi opsi yang dapat diambil secara wajar. Kemudian identifikasi konsekuensi potensial. Next. Selanjutnya ada privacy. Privacy merupakan hak moral individu untuk dibiarkan sendiri bebas dari pengawasan atau campur tangan individu atau organisasi. Dan ada information privacy merupakan informasi yang tertentu yang tidak boleh dikumpulkan sama sekali. Next. Kemudian ada informasi yang dikumpulkan pada e-commerce. Yang pertama itu data yang dikumpulkan meliputi informasi pribadi dan informasi anonim. Kemudian jenis data yang dikumpulkan itu seperti nama, alamat, telepon, email, jaminan sosial, kemudian rekening bank dan kredit, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, kemudian data preferensi, data transaksi, data clickstream, dan jenis browser. Next. Selanjutnya ada internet marketing teknologi. Next. Dampak utama internet yaitu dapat memperluas cakupan komunikasi pemasaran, kemudian keberagaman komunikasi pemasaran dapat meningkat, kemudian dapat memperluas intensitas informasi pasar, kemudian lingkungan seluler yang selalu aktif dapat memperluas peluang pemasaran. Next. Kemudian ada database. Database merupakan Kemudian ada database. Database merupakan penyimpanan atribut dan pencatatan. Kemudian ada database management system atau DBMS yang merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, memelihara, dan mengakses database. Kemudian ada SQL atau Structured Query Language yang merupakan query database standar industri dan bahasa manipulasi yang digunakan dalam database relasional. Kemudian relational database merupakan perwakilan data sebagai tabel dua dimensi dengan catatan yang diatur dalam baris dan atribut dalam kolom. Data dalam tabel yang berbeda dapat secara fleksibel terkait dalam tabel dari berbagai elemen data yang sama. Next. Kemudian ada data warehouse. Data warehouse itu merupakan pengumpulan data transaksi dan data pelanggan perusahaan di suatu lokasi untuk dianalisis oleh pemasar dan pengelola lokasi. Kemudian ada data mining. Data mining merupakan teknik analisis untuk menemukan pola dalam data, memodelkan perilaku pelanggan, mengembangkan profil pelanggan. Yang pertama itu data mining ada query driven data mining, kemudian data model driven data mining, kemudian rule based data mining. Next. Kemudian ada Customer Relationship Management System. Yang pertama itu ada Create Customer Profile, yaitu dilakukan dengan cara data lintasan produk dan data akomodasi. Kemudian kemudian web kontak, kemudian informasi pemasaran dan penjualan. Kemudian ada data pelanggan yang digunakan yaitu untuk mengangkat menjual perusahaan, mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan, dan mengoptimalkan penyampaian layanan dan sebagainya. Next. Kemudian seberapa baik iklan online bekerja. Yang pertama itu menggunakan ROI untuk mengukur kampanye iklan, kemudian melakukan rasio klik tayang tertinggi seperti iklan mesin mencari, kampanye, email, LinkedIn, kemudian memperbanyak media untuk meningkatkan interaksi video, saluran video online lebih baik dibandingkan dengan saluran tradisional. Kemudian kampanye pemasaran yang paling kuat menggunakan banyak saluran, termasuk online, katalog, TV, radio, surat kabar, dan toko. Next. Kemudian ada web analytic, yaitu perangkat lunak yang menganalisis dan menyajikan data pada setiap tahap proses konversi pelanggan. Itu ada awareness, engagement, interaction, purchase, loyalty, and post-purchase.
Kemudian ada web analytics juga dapat membantu manajer seperti mengoptimalkan ROI di situs web dan upaya pemasaran. Kemudian membuat profil pelanggan yang terperinci, mengukur dampak kampanye pemasaran. Kemudian tools yang digunakan seperti Google Analytics, IBM Metrics, dan Adobe Analytics. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.